Sahib berada di kamarnya. Kemudian dia membuka lemari dan temukan sebuah kotak di sana dan terlihat 2 gelang dan koin. Dia agak khawatir menjatuhkan koinnya, dan menurunkannya. Data dengan kurta putih tersenyum di sana dan menatap Sahib yang terlihat khawatir dan ketakutan. Sahib khawatir karena dia tidak dapat memutuskan apa yang akan dikenakannya untuk puja tersebut. Data dengan senyum yang sangat imut memberikan kado dan berkata, "Hari ini saya mendapatkan ini untuk Anda, dan mengedepankan sari ini." Sahib tersenyum dengan hadiah yang dia berikan. Sahib mengingat kata-kata perpisahan kala dan merasa sedih. Data di sisi lain, menyeka air matanya. Data meminta Sahib untuk memakai sari sehingga dia bisa melihat seberapa bagus pilihannya. Dia berdiri meminta Data untuk bersiap-siap untuk melakukan puja. Data mengangguk dan berjalan pergi. Di mandir semua melakukan puja. Naku dengan gaun kuning, dengan beberapa bunga tiba di sana dan mulai melakukan puja. Seorang pria berpakaian hitam tiba di sebuah mobil putih di luar rumah. Naku yang berdiri seorang pria menghapus rantai dan cincinnya. Berjalan ke rumah. Saat itu arti sedang terjadi di Patil. Naku mengingat kata-kata Ganpats. Dia tersenyum pada Data. Si pria misterius memasuki kerumunan. Ganpat menandakan babi untuk diam. Babi mengingat kata-kata Naku tentang pengungkapan wajah lalu dia menatap Baji dan Baji menatapnya dengan meyakinkan. Arti berakhir. Sementara Sahib bertanya pada Lila tentang Rups di mana dia sekarang. Lila memberi isyarat bahwa dia ada di kamarnya. Baji meminta bodyguard untuk membuka pintu dan membiarkan semua masuk. Semua pergi dari sana. Rups di kamarnya. Sahib bertanya keadaannya. Rups hanya merasa lelah saja. Sahib dengan rendah mengatakan dia dan Data tidak bisa bahagia jika dia marah dan memintanya untuk turun dan menghabiskan waktu dengan semua. Dia akan merasa baik. Saya meyakinkannya bahwa Kala akan segera kembali. Si pria semakin mendekat saat Duta sibuk dengan orang lain. Tak lama kemudian Sahib menjerit nama Data, semuanya berjalan menuju Naku yang tetap di belakang. Data bertanya apa yang terjadi. Sebagai balasannya dia melihat seorang pria pergi ke sana menunjuk ke suatu tempat. Duta meminta Baji untuk memeriksa dan juga mengambil semua isinya. Semua masuk ke dalam. Baji memperhatikan Naku dengan si pria dan memintanya untuk pergi. Lalu dia membawa Naku bersamanya. Naku bertanya apakah dia tahu pria itu. Baji menjawab bahwa dia mungkin berasal dari desa Cikalong. Naku bilang bahwa dia orang baik. Balasan Baji, saya tidak ingin melakukan perubahan apapun. Masuklah ke dalam, jika tidak, Data akan khawatir. Jadi, pergi ke si pria itu dan katakan kepadanya apakah dia akan melangkah lebih jauh. Dia akan melenyapkan dia di depan semua orang. Naku melihat Sahib berbicara dengan pria itu dari jauh. Naku juga bertanya kepada Sahib tapi Sahib mengatakan dia tidak tahu. Naku mengatakan aku bisa merasakan cinta dalam sentuhannya. Sahib berkata balasan Anda tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan mereka masuk ke dalam. Semua berada di dekat Dewa Data hadir dengan Baji dan bodyguard dan mengatakan saya tidak menemukan di sudut manapun, mungkin itu hanya sebuah ilusi. Naku merasa Sahib sedang menyembunyikan sesuatu. Jika tidak, mengapa dia berbicara dengan pria itu jika dia orang asing? Duta meyakinkan dan menjamin bahwa orang asing tidak bisa menyakiti kita semua. Rups juga pergi tapi Duta menghentikannya dan berkata jangan khawatir, Kala Jengking akan segera kembali. Kemudian dia pergi. Di dalam kamarnya Rups sangat kecewa dan merasa hancur mengingat masa lalunya dengan Data. Dia murang-mareng dengan minuman marjan. Dia gabut seolah di mata Data. Mereka semua tersingkirkan setelah kehadiran Naku Syamhehong. Sementara Data dan Baji sedang musyawarah untuk merapatkan barisan akan kekhawatirannya sama kucing hitam Black Banda yang bisa saja menyerang keamanan luar biasa. Perlahan pertahanan Pagal Niwas mulai dirobohkan satu persatu di mana semua keluarga sibuk dengan sebuah pertunjukan. Baji bersama Rups. Dia saat mencarinya, menemukan botol marjan kosong tergeletak di tanah, memumutnya dan mendapat kejutan. Baji Rao di lantai atas terus mencari Rups. Kucing hitam di luar PN terus masuk Pagal Niwas. Baji menemukan Rups berjalan di koridor, mendatanginya dan mengubahnya dan mendapat kejutan dalam hidupnya. Baji kaget. Rups dalam keadaan sempoyongan akibat banyak minum marjan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Data. Baji tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Penari terus berdansa, Data terus tersenyum. Black Banda melanjutkan langkahnya yang lamban ke PN. Kembali ke Baji, Rups bangkit dan mengoceh bahwa dia ingin pergi ke Data. Baji memintanya untuk diam dan tidur. Di pentas panggung PN, tiba-tiba mati lampu. Duta bingung bagaimana lampu padam dan Black Banda bangkit dari belakang dan memasang rantai di leher Duta dan memeluknya erat-erat.
Naku saat itu melihat Black Banda memeluk duta, berdiri kaget. Dia kemudian berjalan pergi dari sana dan AS mengikutinya. Data di sisi lain teriak untuk lampu dan tentang kami memesan lampu dan lampu pun kembali nyala. Duta menarik napas lega. Sahib di luar PN, meminta Black Banda untuk berhenti. Mereka berbicara panjang menyangkut masa lalu dia. Setelah lama percakapan, Ai Sahib meminta dia pergi. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan segera kembali dan dia tidak akan bisa menghentikannya, dan berjalan pergi. AS berdiri khawatir. Penjaga tubuh datang berlari dan meminta AS untuk kembali ke rumah. Ketika sedang kembali ke rumah, melihat-lihat kamera CCTV, khawatir dia tertangkap kamera dengan Patil senior alias ayah Data. Saat itu Duta terus meminta Baji untuk mencari tahu siapa pria yang memasuki PN dengan melanggar keamanan luar biasa mereka. Sudarsono berdiri geli saat kejadian. Kembali ke Sahib di ruang keamanan. Dia terus mengutak-atik CD apa yang mereka lakukan dan mulai mengemasinya. Dia merasa bahwa orang itu mungkin tertangkap kamera hanya beberapa menit yang lalu, pergi ke perangkat dan mengeluarkan disket terakhir. Sudarsono melanjutkan dengan cerdasnya meminta Data untuk melihat kamera CCTV untuk beberapa petunjuk. Baji dan Sudarsono mulai berjalan menuju ruang keamanan. Sahib di sisi lain dengan sebuah kotak penuh mulai berjalan keluar. Data masuk ke ruang keamanan dan kaget melihat semua monitor dimatikan. Baji Sudarsono pun kaget. Di sisi lain di luar di kebun, membuka pita dari piringan dan menyalakan api lalu membakarnya. Naku di sana berdiri menyukai pemandangan api dan mendapat kejutan. Sahib berbalik dan terkejut melihat Naku berdiri di belakangnya. Sahib mencoba untuk menghapus keringat dari keningnya dan Naku memperhatikan bahwa tangan Sahib terbakar kemudian berlari ke arahnya. Sahib menarik tangannya, dan dengan tatapan serius di wajahnya mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Sahib melihat ke balik api dan berkata, "Ingat saja satu hal bahwa saya membakar sesuatu yang dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan Data. Saya ingin memastikan bahwa Data tetap bahagia. Pastikan Anda diam tentang suami saya." Naku kembali menatap Sahib dan kaget. Sahib berjalan dengan mata berkaca-kaca. Di ruang keamanan, Data berjalan ke Baji yang berdiri tegak tentang kekacauan dan mengangkat sebuah kursi lalu melemparkannya ke bawah. Dia berteriak, "Jadi ini namanya keamanan." Baji berkeringat kemudian dia mengangkat sesuatu di tangan kanannya. Baji dan Sudarsono melihat tangan itu terkejut. Data menjatuhkan benda itu ke bawah, yang melambangkan bahwa pekerjaan Baji telah sia-sia. Baji malu pada dirinya sendiri, menutup matanya. Data menunjukkan lemari yang kosong dan berteriak ke Baji, mengatakan, "Seorang asing datang ke rumah saya dan mencuri kaset dari kantorku, menaruh sesuatu di leherku dan tidak ada yang menyadarinya." Mata Data jatuh di Sudarsono sekarang dan berkata kepadanya, "Anda berdiri seperti orang bodoh. Apa yang Anda lakukan?" Sudut mencoba menyalahkan Baji atas keseluruhan kegagalannya. Pengawal lari ke Data dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka melihat kaset yang terbakar di luar. Data bersama Sudarsono dan bodyguard berjalan keluar ruangan, meninggalkan Baji sendirian. Naku ingat kata-kata dan berdiri khawatir. Data beserta anak buahnya berlari ke arah itu, Naku memperhatikannya dan bersembunyi di balik semak-semak. Data, Baji, Sudarsono dan bodyguard mencoba menyingkirkan api. Data kemudian turun, dan mengambil sebuah kaset. Data kemudian bangun melanjutkan sesi mengejeknya dan mengatakan, "Jangan khawatir, aku akan memastikan semuanya baik-baik saja." Semua merasa tegang melihat Data marah. Data berjalan pergi dengan rekaman itu, anak buahnya mengikutinya. Naku yang mendengarkan semua ini dari balik semak-semak dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh Tuhan, aku harus memberitahu Ai Sahib semua tentang hal itu." Data di ruang sekuritasnya bersama dengan Baji, Sudarsono dan bodyguard melihat kaset yang mereka dapatkan dari api. Data dalam mode FF memainkan. Setelah menghabiskan 2 menit kami, Data akhirnya melihat orang asing itu berbicara dengan Sahib. Agar ketegangan tetap utuh, orang asing itu tertangkap dari belakang kamera. Jadi Data tidak bisa melihat wajahnya. Data, Baji, Sudarsono terkejut melihat Sahib berbicara dengan orang asing itu. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.